Shalom saudara, bertemu kembali di channel RPG, Renungan Penyejuk Jiwa. Renungan Penyejuk Jiwa ini dibuat dalam bentuk ekspositori untuk menjadi referensi bagi semua hamba-hamba Tuhan dan para pelayan gereja dalam mempersiapkan renungan firman Tuhan. Dan juga untuk menjadi renungan harian bagi semua anak-anak Tuhan. Renungan Penyejuk Jiwa ini juga dibuat dalam bentuk ekspositori supaya gampang dipahami dan juga benar-benar berdasar kepada firman Tuhan. Selamat menyaksikan Renungan Penyejuk Jiwa ini, dan jangan lupa di-subscribe, di-like, di-komen, dan di-share kepada lebih banyak orang, supaya lebih banyak orang diberkati melalui Renungan Penyejuk Jiwa ini. Selamat menyaksikan. Shalom saudara, bertemu kembali di channel Renungan Penyejuk Jiwa. Topik yang akan kita bahas kali ini adalah tentang hadirnya Tuhan dalam setiap persoalan yang kita alami dalam kehidupan kita. Sebelum kita akan melihat ke dalam firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga. Kami sadar ya Tuhan bahwa hidup kami tidak akan pernah terlepas dari persoalan. Tidak akan pernah terlepas dari masalah. Itu sebabnya kami rindu dalam semua persoalan hidup yang kami alami. Kami rindu menjalaninya benar sesuai dengan firman-Mu. Itu sebabnya kami akan belajar firman-Mu untuk menghadapi semua tantangan hidup yang kami alami. Berbicaralah melalui firman-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, masalah hidup, persoalan yang tidak henti-hentinya atau yang berkepanjangan yang kita alami dalam hidup kita, seringkali membuat kita salah berpikir tentang Tuhan. Salah berpikir tentang cara kerja Allah, tentang kehadiran Allah dalam kehidupan kita saat kita menghadapi persoalan. Nah, bagaimana sebenarnya saat kita menghadapi masalah atau persoalan dalam hidup kita, bagaimana sebenarnya kerja Tuhan, tindakan Tuhan dalam kehidupan kita? Saya ingin kita sama-sama belajar dari Yesaya pasal yang ke-49 ayat 14 sampai ayat 17. Tapi kita akan melihat ayat 14 sampai 16 di video yang pertama ini. Saya bacakan firman Tuhan. Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhanku telah melupakan aku. Hal yang sama dialami oleh umat-umat Tuhan pada waktu itu, di mana konteksnya di sini adalah mereka sedang ada dalam penjajahan bangsa Asyur, dan penjajahan itu berkepanjangan. Mereka menghadapi satu situasi yang kita mungkin bisa bayangkan, bagaimana satu bangsa sedang dijajah. Mereka menderita, mereka sedang tertekan, mereka berkekurangan dan sebagainya. Nah, saat mengalami itu, mereka akhirnya berpikir bahwa Tuhan telah meninggalkan mereka dan Tuhan telah melupakan mereka. Itu yang mereka pikirkan saat masalah itu berkepanjangan mereka alami. Nah, tetapi kita akan lihat faktanya seperti apa. Mungkin kita juga dalam masalah persoalan yang kita alami dalam hidup kita, kita akhirnya salah berpikir tentang Tuhan. Tapi faktanya seperti apa? Kita lihat bersama. Saat orang Israel berpikir bahwa Tuhan melupakan mereka, Tuhan meninggalkan mereka, apa kata firman Tuhan? Ayat 15. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Di ayat 15 ini firman Allah menegaskan kepada umatnya yang waktu itu salah berpikir tentang dia saat mereka menghadapi masalah hidup. Tuhan membuat satu gambaran yang jelas di sini, di mana Tuhan berkata, dapatkah seorang ibu melupakan bayinya
sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Kalau misalnya saat ini ada ibu-ibu yang menyaksikan video ini, saya mau bertanya, bisakah, dapatkah ibu melupakan bayi ibu dan tidak menyayangi bayi ibu? Bagaimana rasanya kalau ibu-ibu sedang ada dalam bayinya sedang kecil dan kemudian meninggalkan bayi itu barang satu hari misalnya, bagaimana rasanya? Ibu-ibu yang paling tahu perasaan itu. Firman Allah membuat gambaran ini bahwa memang sangat tidak mungkin seorang ibu melupakan bayinya, seorang ibu tidak menyayangi bayinya. Itu sebabnya Tuhan memberikan gambaran itu. Lalu kemudian dia menegaskan lagi bahwa sekalipun ada seorang ibu, sekalipun dia melupakannya, sekalipun ada seorang ibu yang mungkin tega melupakan bayinya, tega tidak menyayangi bayinya, apa kata firman Tuhan? Aku tidak akan melupakan engkau. Wow. Saudara, saat kita menghadapi tantangan, saat kita menghadapi persoalan, sadarlah, firman Allah menegaskan bahwa Dia tidak melupakan kita. Dia menegaskan bahwa kalaupun misalnya ada seorang ibu yang tega melupakan bayinya, tidak menyayangi bayi dari kandungannya, firman Allah berkata, aku tidak akan melupakan engkau. Mungkin saat ini ada masalah, ada persoalan, ada beban hidup yang saudara alami, yang membuat saudara bingung, dan mungkin kadang membuat saudara salah berpikir tentang Tuhan. Saudara mungkin sampai berpikir bahwa Tuhan tidak peduli kepada saudara, karena mungkin masalah itu sudah begitu lama, masalah itu berkepanjangan. Tapi hari ini saya rindu firman Tuhan ini membangkitkan iman saudara, bahwa firman Allah berkata bahwa Dia tidak pernah melupakan saudara. Sekalipun ada ibu yang melupakan bayinya, yang tidak menyayangi bayinya, kata firman Tuhan, aku, kata firman Tuhan, tidak akan melupakan engkau. Dia tidak akan melupakan saya. Dia tidak akan melupakan saudara dalam semua masalah hidup yang kita alami. Tuhan mau pikiran itu ada pada kita. Tuhan mau kesadaran itu ada pada kita, bahwa Dia tidak melupakan kita saat kita ada dalam masalah kehidupan kita. Dalam video ini, saya mau kita melihat alasan pertama atau bukti pertama, bukti Tuhan tidak melupakan kita. Ada 3 bukti Tuhan tidak melupakan kita di dalam ayat-ayat ini. Dan untuk video kedua dan ketiga nanti kita akan melihat alasan kedua atau bukti kedua dan bukti ketiga. Nah, bukti pertama bahwa Tuhan tidak melupakan kita, kita lihat sama-sama di ayat 16. Apa kata Tuhan? Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Bukti Dia tidak melupakan umatnya pada waktu itu. Dia berkata kepada mereka, lihat, aku lukiskan engkau di telapak tanganku. Dia mau menegaskan bahwa dalam masalah yang mereka hadapi, dalam persoalan yang mereka hadapi, dalam situasi sulit yang sedang mereka hadapi dalam penindasan bangsa Asyur, Tuhan berkata, engkau lukiskan di telapak tanganku. Dia mau berkata bahwa aku pegang engkau. Engkau ada dalam tanganku. Aku tidak melupakan engkau. Engkau ada dalam tanganku. Kasih sayangku tetap nyata bagimu. Engkau ada dalam tanganku. Demikian juga saat ini, saudara. Saat saya dan saudara sedang menghadapi masalah dalam kehidupan kita, saat saya dan saudara sedang menghadapi persoalan dalam kehidupan kita, ketahuilah dan sadarilah bahwa Tuhan tidak melupakan saudara. Dia berkata, ku lukiskan engkau di telapak tanganku.
untuk menegaskan kepada saya dan saudara bahwa dalam keberatan hidup, dalam masalah hidup, dalam persoalan hidup yang sedang kita alami, apapun bentuknya saat ini, dia mau menegaskan kepada saudara bahwa dia mengingat saudara, di mana dia memegang saudara, itu bukti dia mengingat saudara. Itu bukti dia peduli kepada saudara. Itu dia bukti dia peduli kepada kita. Dia pegang kehidupan kita. Hidup ada dalam tangan Tuhan. Hidup saudara ada dalam tangan Tuhan. Hidup kita ada di dalam tangannya. Mari kita jalani hidup kita dengan penuh antusias, saudara. Mari kita jalani hidup kita penuh dengan semangat, sekalipun masalah masih ada, sekalipun persoalan masih ada, sekalipun masalah mungkin esok lusa masih ada, masalah kita belum selesai, tapi sadarilah, ketahuilah bahwa saudara sedang ada di dalam tangan Tuhan dalam saudara menghadapi masalah itu. Saya dan saudara sedang ada di dalam tangannya. Dia pegang kita saat kita menghadapi masalah itu. Dia tidak lupakan kita. Saya mengingat waktu saya masih kecil, ketika ibu saya seringkali menyuruh saya untuk belanja beberapa barang bahan dapur ke kedai sampah yang jaraknya agak jauh dari rumah. Seringkali asal saya disuruh, karena ada beberapa, akhirnya saya tuliskan itu di telapak tangan saya. Untuk apa? Untuk ketika aku nanti berbelanja, aku lihat dan akhirnya aku mengingat. Ini juga hanya sebagai gambaran bahwa Tuhan tidak melupakan kita. Dia berkata, kulukiskan engkau di telapak tanganku. Dia tidak lupakan kita, saudara. Dan dia pegang kita di dalam tangannya. Mari kita maju terus. Mari kita melangkah terus. Tuhan tidak melupakan saudara saat bebanmu berat. Tuhan tidak melupakan engkau saat persoalanmu berat. Dia lukiskan engkau di telapak tangannya. Maju terus dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga. Seringkali kami salah berpikir tentang engkau saat masalah dan persoalan hidup kami alami dalam kehidupan kami. Saat masalah berat menghimpit hidup kami, terkadang kami berpikir Tuhan tidak peduli. Tapi hari ini kami dikuatkan oleh firman-Mu bahwa Engkau tidak melupakan kami. Engkau tegaskan bahwa Engkau lukiskan kami di telapak tangan-Mu. Itu bukti yang Engkau mengingat kami dan Engkau pegang hidup kami dengan tangan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami jalani hidup kami dengan semangat, dengan satu kesadaran, dengan satu keyakinan bahwa Tuhan pegang kehidupan kami dalam semua situasi dan kondisi yang kami alami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Tentunya renungan penyejuk jiwa hari ini sudah menjadi berkat bagi setiap saudara yang menyaksikan. Mari kita terapkan firman Tuhan dan raih janji firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan jangan lupa saudara, perkembangan channel ini tidak terlepas dari partisipasi saudara untuk mensubscribe, melike, mengkomen, dan men-share kepada lebih banyak orang. Terima kasih buat partisipasi saudara. Tuhan Yesus memberkati.